Pada bingung kan kenapa para mahasiswa ini bisa jadi korbannya si Agus Buntung? Nah, sebenarnya awalnya aku juga bingung, tapi ternyata setelah mendengar kronologi atau pengungkapan dari korban, aku mulai mudeng nih. Jadi ada sebuah podcast yang dimana ini tuh dipost oleh Om Deddy. Nah, di situ ada salah satu korban, yaitu korban kelima mengungkapkan kronologi kejadian tersebut. Tapi banyak banget orang yang komen kayak, tapi tetap gak masuk logika gitu. Hal-hal ini tuh sebenarnya bisa banget dihindari. Nah, di video kali ini aku mau membedah perkataan dari korban 5 ini. Karena sebenarnya ada alasan yang bisa kita jelaskan lebih detail lagi. Nah, setelah nonton video ini, aku yakin kalian pasti ngerti kenapa para mahasiswi ini bisa jadi korbannya Agus. So, buat kalian yang penasaran, langsung aja you let's enjoy my video. Tiga makhluk ini memang sudah meresahkan satu negara. Langsung ya guys, digas. Ini tuh penuturan pernyataan dari korban 5. Dan di sini aku bakalan bikin nama inisial supaya mudah, yaitu seperti biasa, Mawar ya. Jadi, pada suatu hari, suatu malam, Mawar ini lagi duduk di Taman Udayana jam 8 malam. Nah, di sini juga udah mulai muncul pertanyaan nih. Ngapain cewek sendirian di taman malam-malam, kan? Nah, ternyata pada saat itu kondisi Mawar sedang dalam ada masalah gitu, ada pemikiran intinya kerbaluang gitu, hayang niis. Jadi dia milih untuk ngadem di taman. Nah, kemudian datang cek Agus Buntung dan tiba-tiba dia tuh kayak, "Kak, aku pantas gak sih hidup?" Wait a minute. Who are you? Pokoknya dia tuh kayak ngejual kesedihan. Kata Agus, dia itu banyak banget orang-orang yang ngomong kalau Agus itu nggak berharga. Makanya babal semua ujung-ujungnya, dan Agus pengen bun. Nah, meskipun Mawar ini lagi baluang dan stres dengan masalah dia sendiri, tapi kalau ngelihat orang lain yang lebih susah dalam keadaan kondisi fisiknya seperti itu dan dia bilangnya mau bun, ya pasti kalau orang normal mah bakal iba dong. Nah, di situ Mawar malah jadi nguatin Agus nih supaya Agus itu tetap kuat. Agus itu sebenarnya berharga di mata orang-orang yang sayang sama Agus. Dan gak gitu juga, Agus juga tetap berharga untuk diri Agus, berhak hidup. Pokoknya jadi si Mawar tuh kayak ngeyakinin Agus supaya Agus itu nggak jadi bunder gitu. Setelah effort nih si Mawar ngehibur, si Mawar ngeyakinin Agus bahwa Agus berharga. Ternyata si Agus yang ngomong, "It's prank." Katanya dia tuh lagi ngeprank. Sebenarnya meskipun di keadaan posisi fisiknya seperti itu, dia tuh tetap happy aja. Kalau kamu nggak percaya nih, tiba-tiba begitu ya. Kalau kamu nggak percaya, coba cek IG aku. Nah, di situ ceklah tuh IG-nya si Mawar. Kenapa nurut? Karena ya sebenarnya kita juga pasti, naon sih, gitu manusia ada-ada aja tiba-tiba bilang sedih, terus tiba-tiba ngeprank, kan ya kesel juga. Makanya kita cek langsung IG-nya. Tuh si Mawar tuh langsung IG, cek IG-nya, cek YouTube-nya, cek TikTok-nya. Dan tanpa disadari si Agus juga kayak nyuruh follow dong. Nah, sebenarnya di sini si Agus mulai menunjukkan kecerdasannya, di mana kalau kita nge-follow, tahu kan tuh kita itu siapa. Jadi nanti kalau misalnya si Agus ingin berencana jahat, dia bisa lihat dari IG kita. Nanti kita IG-nya tuh temennya sama siapa, saudaranya siapa, kan pasti ketemu gitu. Nah, di sini sebenarnya kenapa dia bikin seolah-olah prank, dia tuh cuma mau IG-nya kita gitu, IG-nya si Mawar. Terus si Mawar kayak, "Oh iya bener-bener, kamu tuh sebenarnya nggak sesedih itu," misalnya. Terus si Agus mau berterima kasih cenah sama si Mawar. Karena meskipun ini prank, Agus tetap dihibur, tetap diberikan kata-kata yang baik gitu oleh si Mawar. Dia ingin mentraktir Mawar minuman. Tapi di situ awalnya Mawar tuh nggak mau, kayak, gak usah, nggak apa-apa, aku mah dari prank juga nggak apa-apa, ngasih perhatian juga kan sebenarnya itu memang dari hati gitu, jadi nggak apa-apa gitu. Tapi si Agusnya tiba-tiba, "Kamu kalau gak nerima berarti kamu gak ngehargain aku." Nah, posisinya di situ kayak si Mawar, ya udahlah diterima aja, lagian biar cepet pula kan. Nah, terus si Agus nyebrang tuh ke warung beli minum itu, tapi waktunya tuh kayak lama gitu. Terus pas tiba-tiba udah sekian lama datang, tiba-tiba si Agusnya ngejual lagi kesedihan. Dia tiba-tiba ngerendahin dirinya sendiri. Gimana caranya? Gini katanya,
kamu pasti mikir ya kalau aku gak akan balik lagi, kamu pasti mikir aku orang gak bener. Begitu aku ke warung pasti aku gak akan balik lagi. Tapi sebenarnya aku bukan orang seperti itu. Aku orangnya menepati janji, makanya ini aku balik lagi ngasih kamu minum. Nah digituin, Mawar tuh pasti kayak ngerasa, aduh aku gak mikir kayak gitu loh, aku gak mikir macem-macem. Bahkan kalau Agus gak balik lagi pun aku gak akan mikir jelek ke Agus misalnya. Terus karena dia ngerasa gak enak, tiba-tiba si Agus memanfaatkan momentum. Dia minta dianterin ke Taman Sangkarayang. Dia tuh kayak ngomongnya, kayaknya aku udah gak dihargain lagi deh di sini. Tiba-tiba aku mau pindah tempat aja, anterin aku yuk ke Taman Sangkarayang. Nah, pertanyaannya lagi nih dari netizen di kolom komentar, kok mau? Nah guys, menurutku ini karena si Mawarnya yang terlalu baik. Dia tuh gak enak nolak, gak enak sama ngeliat fisik si Agusnya juga. Plus si Agusnya juga belum memperlihatkan bahwa dirinya itu orang jahat. Gini deh, aku curhat dikit ya. Dulu juga aku pernah menjadi orang yang baik. Jadi dulu tuh kalau misalnya ada orang ke rumah kayak pengemis, pengamen, mau bagaimanapun aku bakalan kasih uang ke mereka. Maupun 1.000 mau 2.000 ya. Meskipun pengamen tersebut misalnya sebenarnya nyanyinya kagak nyambung, aku tetap kasih. Pengamennya suaranya bagus itu pasti dikasih karena kan itu kan seni gitu. Bahkan kalau pengamen itu tuh lagi teler gitu, tahu kan sebotol minuman keras miras. suka ada kan pengamen yang kayak gitu. Nah bahkan dia tatoan aku suka kasih. Kenapa? Karena aku ngerasa gak enak, aku ngerasa gak sanggup buat nolak mereka. Tapi ternyata karena aku gak bisa nolak, mereka datang lagi dan lagi. Oke lah kalau datangnya itu pada saat aku lagi santai. Ini datangnya gak lihat situasi. Bahkan ketika anakku lagi baru aja tidur, mereka nyanyi depan rumah karena kebiasaan aku kasih. Nah itu kan udah ngeganggu kan. Dan parahnya gongnya, dalam sehari itu ada sekitar 5 lebih pengamen yang datang ke rumah. Dan sebenarnya kondisi keuangan aku tuh sebenarnya cuma pas-pasan buat diri aku aja. Oke lah kalau misalkan yang ngamennya 1 orang dikasih 2.000. Nah, kan kalau udah 5 orang atau lebih kan itu nominalnya juga berlipat-lipat. Karena hal itu aku jadi stop ngasih uang ke pengamen ataupun pengemis. Kecuali kalau misalnya pengamennya tuh ada effort gitu. Jadi ada topeng monyet gitu yang lagi nyenengin anak-anak kita, anak-anak tetangga, baru aku kasih. Tapi kalau cuman yang kayak selewat-selewat gitu, aku jarang kasih. Alhasil mereka nggak balik-balik lagi ke rumahku karena mereka tahu kalau ke rumahku mereka nggak akan dikasih. Paham kan sampai sini? Nah maksudnya kaitannya sama si Mawar ini adalah Mawar sedang ada dalam posisi aku yang dulu, dimana aku tuh belum ngerasain betapa ruginya terlalu baik kepada orang lain. Nah si Mawar tuh lagi di posisi di sana gitu. Jadi dia tuh belum ngerti kalau misalnya terlalu baik ke orang lain itu tuh justru bakalan mendatangkan kerugian kepada diri kita. Ditambah lagi nih kondisi orang yang akan dibantu yaitu si Agus, fisiknya mohon maaf, si Mawar juga gak akan mikir wah ini orang gak mungkin ngapa-ngapain nih karena ya dia fisiknya juga seperti itu ya. Tapi ternyata guys, jangan remehkan. Fisik memang kalah, tapi kecerdasannya anjak baik kecerdasannya dipakai hal yang gak benar. Oke, kita balik lagi ke alur nih. Nah, setelah sampai di Taman Sangkarayang, mereka tuh ngeliat ada sepasang kekasih yang lagi begituan lah, entah pegangan tangan atau cipika-cipiki begitu ya. Sebenarnya astagfirullahaladzim, semoga kita dan keturunan kita dijauhkan dari hal-hal yang berbau-bau zina gitu. Tapi ya gimana enggak, karena kan ini udah malam, terus di taman. Dan Indonesia tuh menurut aku makin sini orang kayak gitu tuh di depan umum banyak. Melihat hal seperti itu, si Mawar kan emang awalnya ini ngiranya masih si Agus ini orang baik dan orang yang asing gitu ya. Kan kita kadang-kadang tiba-tiba curhat kan ke orang asing karena gak akan ketemu lagi. Tanpa disadari bahwa Mawar tuh udah ngasih IG ke si Agus kan tadi. Nah mungkin Mawar lupa ya. Nah di situ Mawar nyeletuk gini, ih kayak lihat aku deh sama mantan aku dulu. Nah disinilah mulai Agus mendapatkan kartu as yang akan dimainkan oleh Agus. Tiba-tiba Agus berubah jeng jeng menjadi peramal jenah. Sebenarnya Agus udah tahu sejak ketemu Mawar. Sebenarnya Agus lihat Mawar di Udayana sendirian tuh Agus udah tahu
Mawar pernah gini kan sama mantan Mawar pernah bababla bababla bababla, dan kebetulan tebakan-tebakan itu tuh benar. Makanya si Mawar bisa percaya sama Agus. Terus next level, Agus mulai menyebarkan pancingan-pancingan untuk merangkap apa sih? Memasukkan si Mawar ke perangkap gitu. Susah banget dah ngomong. Nah, si Agus ngomong nih, nah, karena kamu kayak gini, kamu harus disucikan dengan cara mandi bareng dengan Agus. Di situ Mawar mulai mikir, aduh kayaknya aku gak mau deh, soalnya meskipun aku udah pernah berdosa kayak gitu, aku gak mau kalau harus mandi bareng dengan cowok, dengan Agus gitulahnya. Nah, terus si Agus ngomong, kalau kamu gak mau nanti aku laporin loh ke orang tua kamu, ke orang-orang terdekat, dan ke teman-teman atau ke sahabat atau ke teman di kuliahnya. Nah, dengan mikir kayak gitu, si Mawar jadi ngerasa gak nyaman. Wah, kalau kayak gini mah terancam gitu. Karena mungkin kan kita gak tahu ya, si Mawar sama mantannya pernah kayak gimana. Karena ada beberapa orang yang kalau misalnya masalah pribadinya, terus keluarganya tahu, keluarganya itu bukan malah mensupport atau gimana gitu, memberikan hal yang baik kepada kitanya gitu, malah si keluarga tersebut yang makin menjadi kita itu bikin stres. Nah, mungkin si Mawar lagi dalam keadaan kondisi seperti itu, makanya dia takut kalau misalnya apa yang dia lakukan dengan mantannya dan si Agus tahu, si Agus sampai ngelaporin ke keluarganya, gitulah kira-kira ya. Nah, di situ tapi Mawar tetap kekeh nggak mau kalau harus mandi bareng sama Agus gitu, dan akhirnya Mawar minta pulang. Tapi ya guys, di sini ini motor Mawar, yang bawa motor juga Mawar. Kenapa bisa minta antar ke Agus? Karena Mawar nggak tahu jalan. Katanya Mawar itu adalah orang baru di daerah itu. Makanya ketika dia beralih dari Udayana ke Sangkarayang, dia nggak tahu jalan pulang. Nah guys, di sini nih kita harus benar-benar berpikir bahwa nggak boleh terlalu baik ke orang lain, apalagi orang baru. Nah, ada nih komentar netizen, kok minta tolongnya ke si Agus sih, kenapa nggak ke orang lain aja? Kan ada tuh orang-orang lain di sekitaran taman. Jawabannya karena Mawar itu kenalnya di situ itu paling kenalnya sama si Agus. Logikanya gini aja deh, meskipun itu orang adalah orang baru, tapi kita udah kenal, pasti kalau kita butuh bantuan, yang pertama kali kita mintain tolong adalah orang yang kita kenal. Make sense kan kalau di sini? Oke, next. Akhirnya Agus mau tuh cenah nganterin Mawar pulang. Tapi kesini dulu cenah ada urusan. Diajaklah tuh Mawar puter yang bikin Mawar makin gak tahu jalan karena dibawa ke sana kemari. Dan akhirnya semakin lama, semakin malam kan tuh, dari awal juga udah jam 8. Ini makin lama makin malam, tiba-tiba si Agus ngomong gini, kayak kita harus stay di homestay dulu deh. Soalnya kita takut kepergok sama warga. Kalau kita kepergok sama warga malam-malam berduaan bukan mahram, bisa jadi kita dinikahkan. Nah, pastinya Mawar gak mau dong nikah sama Agus. Udah maaf fisiknya begitu, terus emang orang baru gitu, gak kenal. Lagi-lagi ini mah mainnya main mental, karena gak mau nih, nurutlah tuh ke homestay, yang dimana di situ mereka berdua patungan dan memesan satu kamar. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari netizen, termasuk aku waktu itu kan penasaran, kenapa sih kok nggak masing-masing aja gitu? Udah tahu kan di daerah itu tradisinya kalau ada 2 orang cewek cowok berduaan malam-malam itu pasti dinikahin, yang ngapain satu kamar gitu. Dan ternyata jawabannya adalah karena kondisi mereka itu keuangannya kagak banyak gitu. Jadi si Mawar ini adalah seorang mahasiswa ya. Mahasiswa mah tahu meureun uangna sakumaha, belum kerja belum apa, uangna sakitu-kitu nak sadikasih ku orang tua nah ya. Nah, jadi si Agus kan minta nih patungan sama Mawar. Itu berarti Agusnya juga kagak punya duit kan. Nah, di situ Mawar nggak bisa nih kalau buat sendiri aja. Masa iya dia sendiri nyewa kamar tapi Agus di luar gitu. Karena kan di sini Mawar masih mikir kalau Agus itu orang baik kan. Makanya dia rela patungan lah sama si Agus gitu buat pesan satu kamar, karena dia yakin Agus juga gak bakal aneh-aneh melihat kondisi fisiknya yang seperti itu. Tapi agak-agak lain, pas udah masuk kamar, Agus minta itu pintu dikunci. Dan si Mawar nurut. Alasannya kenapa nurut? Karena takut ada yang gerebek. Nah, padahal menurut aku, kalau misalnya dikunci itu lebih parah. Harusnya mereka tuh dibuka aja, dibuka gitu.
Soalnya kalau dikunci ya udah tau lah, meskipun mau melakukan atau tidak, mau digerebek atau tidak, mereka berdua udah salah. Kalau udah berduaan begitu di kamar, udah salah. Setelah dikunci, Agus nyuruh Mawar buat duduk di ranjang yang ada di kamar itu. Kemudian mulailah tuh si Agus membuka jati dirinya yang sebenarnya, bahwa dia itu sedang memangsa Mawar dari awal. Dia mulai pepet-pepetin badannya ke Mawar. Nah di situ Mawar mulai takut dong, wah ini cowok mulai gak bener. Dia lari dong ke kamar mandi buat ngumpet, dan di situ si Agus sampai gebrak-gebrakin kamar mandi, pintu kamar mandi kayak di pakai badan, merenya pakai badan, pakai kaki katanya tuh kayak gitu, dan kenceng banget. Di situ Mawar makin panik dong, dan baru sadar bahwa Agus itu sebenarnya orang yang jahat. Telat banget sadarnya, benar nih. Dia langsung telepon tuh, Mawar langsung telepon temennya, nih temen misalnya si siapa gitu, aku lagi di sini kondisinya seperti ini, bla 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 bla. Sampai Mawar itu memvideokan pas Agus lagi nendang pintu kamar mandi, di videoin, dikirimin ke temennya. Terus setelah itu pintu kamar mandinya tuh sampai rusak guys, dan si Agus tuh langsung kayak, mana kunci kamar kan lagi dipegang sama si Mawar nih. Nah dibuka untuk kunci kamar, dan apa sih yang gongnya apa, si Agusnya yang teriak ke satpam, dan tiba-tiba nuduh kalau si Mawar itu nyuri uang si Agus. Astagfirullahaladzim. Ini kok dia kayak cerdas banget bisa playing victim separah ini. Di situ ya Mawar pastinya makin, aduh kok jadi kayak gini, kok jadi separah ini gitu. Nah terus adalah bukan satpam ini, kenapa nih. Nah kata si Agus tuh, ini nih dia nih nyuri duit gua gitu. Nah, tapi di situ satpam udah ngode nih ke si Mawar kalau udah pulang gitu. Mungkin ya si satpam ini udah kenal kali sama si Agus, kalau si Agus ini emang agak lain gitu. Tapi kan karena di situ Mawar baru pertama kali dan nggak tahu kalau si satpam itu tahu sifatnya Agus, makanya si Mawar tetap stay di situ untuk membenarkan. Karena bagaimanapun kalau orang baik itu pasti akan menjaga nama baiknya pula. Jadi kalau dia dituduh harus dituntasin dong sampai akhir. Jangan mau nanti pulang-pulang besokannya ada menyebar fitnah kalau tiba-tiba Mawar udah mengambil duitnya Agus, yang dimana Agus itu kagak punya tangan, kan jadinya nggak enak gitu di Mawarnya. Makanya tetap stay di situ Mawarnya tuh. Jadi stay itu maksudnya dia tuh tetap berusaha untuk membela diri dan memberikan bukti-bukti yang sebenarnya dia tuh nggak salah gitu, yang sebenarnya si Agus ini yang udah ngejebak si Mawar. Nah di situ si satpam juga pro-nya ke Mawar, karena mungkin ya lagi-lagi si satpamnya udah tahu karakternya si Agus. Nah dirasa udah puas nih, si Mawar udah yakin kalau satpamnya percaya sama Mawar. Akhirnya dia mulai tuh keluar dari homestay itu. Tapi nggak bisa jauh-jauh ya guys, karena kan dia tadi telepon tuh sama temennya minta dijemput dan mengirimkan lokasinya tuh di situ, di homestay tersebut. Jadi kalau pergi pun nggak bisa jauh-jauh ya, mepet-mepet dikit lah, 10 meter 20 meter gitu buat jauh dari si Agus doang. Tapi ternyata si Agusnya nuturkan, si Agusnya ngikutin guys. Dan tiba-tiba ada warga yang nyabut kunci motornya Mawar. Dia bilang kalau Mawar udah nyuri uangnya Agus, dan cek si Agus. Jadi si Agus tuh pas udah keluar dari homestay, dia tuh ngomong ke warga kalau ada yang ngambil duitnya, yaitu tuh cewek itu tuh yang lagi jalan pakai motor pelan-pelan itu tuh. Makanya warga datang dan nyabut kunci motor Mawar, dan ya merempug lah gitu intinya mah. Cuk, nyampe lah tuh si Agus ke Mawar ya. Di sana Agus marah-marah, balikin duit gua. Di situ Mawar udah nggak bisa gimana-gimana karena kondisinya warga itu ngepung, kayak dilingkarin gitu loh si Mawar sama si Agus sama warga tuh. Di situ Mawar cuman bisa nangis sesenggukan. Nah parah banget kan, gimana si Agus menguji mental korbannya. Makanya kenapa hal ini bisa terjadi, karena emang si Agus tuh sepicik, paling victim ini. Nah, tak lama kemudian datanglah tuh temen yang ditelepon sama Mawar. Di situ keadaannya mulai mereda, di mana kita itu melihat dari dua sisi pandang gitu. Dari si Agus ngomong, dari si Mawar ngomong. Dan untungnya di situ si Agus mulai blunder, di mana perkataannya itu mulai tidak konsisten. Jadi awalnya dia tuh nuduh Mawar bawa uang 400.000, terus 300.000, terus 200.000, dan akhirnya 100.000. Nah di sini nih warga menilai kalau Agus tidak konsisten. Agus kayaknya bohong nih, dari perkataannya juga ngelantur ke sana kemari. Makanya warga menyuruh Mawar untuk ya udah Neng, pulang aja Neng, nggak usah didengerin, ini mah orangnya abok kali,
orangnya udah ngelantur. Nah, alhamdulillah akhirnya Mawar berhasil pulang. Nah, itu dia guys kronologi yang diucapkan oleh korban 5 ini. Lagi-lagi ya guys, di sini aku cuma membedah, jadi ingin meluruskan gitu apa yang disampaikan oleh korban 5 ini. Karena pada saat di podcast Om Deddy itu tuh banyak banget netizen yang masih ngata-ngatain korban, masih nggak percaya, masih kayak gak masuk akal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kata aku mah si korban 5-nya itu terlalu grogi. Jadi pada saat menjawab pertanyaan dia tuh kurang nyampe gitu, kurang pas gitu informasi-informasinya teh. Kita mah sebagai orang yang melihat dari dua sudut pandang bisa mencerna, tapi kan ada beberapa orang yang cuman kayak mau tahu apa yang diucapkan aja gitu, jadi yang tersirat-tersiratnya tuh nggak dianggap. Tapi menurut aku nih ya, ini korban 5 yang udah mengalami trauma yang segede itu. Kenapa aku bilang gede? Karena di awal udah ditipu, diminta IG, terus diminta dianterin, terus diputer-puterin ke jalan-jalan, dan disuruh dikunci di kamar, terus dituduh maling. Itu kan trauma yang cukup gede. Masih bisa melapor dan masih ngomong di podcast yang gede itu, di podcastnya Om Deddy, itu menurut aku udah hebat banget, Mbak. Hebat ya. Nah, mudah-mudahan dari video ini kita bisa belajar bareng-bareng bahwa jangan terlalu baik. Jangan jadi orang jahat, tapi jangan juga terlalu baik. Nantinya kitanya bakal ngerugiin diri sendiri. Orang yang terlalu baik itu gampang ditipu dan juga gampang dimanfaatin. Terkhusus lagi kalau kita ketemu sama orang baru, suujon mah harus ada. Kenapa? Maaf ya. Karena di zaman sekarang itu orang-orang tuh ya akal bulusnya kayak gak masuk akal banget, ya kayak si Agus ini. Makanya kita harus ada sedikit suujon kepada orang baru. Maaf ya, bukan ngajarin gak bener, ini mah untuk mempertahankan diri kita supaya tetap aman ya. Kasus ini sebenarnya menurutku luar biasa banget, karena kalau misalnya nggak banyaknya korban yang ngelapor dan memberikan kesaksiannya, kayaknya ini bakalan sulit banget untuk mendapatkan keadilan bagi si korban, karena pelakunya bener-bener playing victim parah. Udah ya guys, stop bilang korban kalau korban itu SDM rendah, kalau korban itu bodoh. Stop bilang kayak gitu. Karena semua ini tuh karena dia tuh terlalu baik, terlalu gak enakan kepada orang lain ya. Penyebabnya karena hal itu guys. Dan si pelakunya bener-bener paling victim parah, bener-bener cerdas, yang dimana cerdasnya itu dipakai untuk kejahatan yang ini luar biasa kata aku juga. So guys, segitu dulu video kali ini. Maaf banget kalau banyak salah-salah kata ya. Kalau misalnya ada misinformasi, boleh banget komen di bawah. Atau kalian ada ide nih aku harus bahas apa di next konten, boleh juga komen di bawah. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Abis itu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Thanks for watching. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.